Baiklah teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk atau dikutip dari Saida 2011 adalah cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian juga mirip dengan seorang detektif yang berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, menggunakan berbagai macam sumber dan memperoleh data. Salah satu penelitian sejarah adalah membuat rumusan masalah dalam bentuk pernyataan 5W atau 1H. Tahu kan apa itu? Teman-teman tahu nggak? Ternyata penelitian sejarah memiliki metode yang digunakan dalam melakukan penelitian sejarah. Metode yang digunakan ada 4. Yang pertama adalah heuristik, yang berarti mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. Kita juga tahu secara umum terdapat 2 macam sumber sejarah, yaitu yang pertama adalah sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Pertama-tama aku akan menjelaskan tentang sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah primer adalah arsip. Menurut Lohada atau 2011, arsip merupakan sumber utama dikarenakan keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang bersamaan ketika suatu peristiwa bersejarah terjadi. Apabila kalian tertarik melakukan penelitian sejarah, kalian dapat mengakses arsip yang dibutuhkan, salah satunya di Lembaga Arsip Nasional RI. Kalian dapat membuka situs web anri.go.id. Yang kedua adalah sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contoh dari sumber sekunder adalah hasil penelitian serjawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat-surat menyurat, dan surat kabar yang tidak sejaman dengan peristiwa, serta masih banyak lagi. Berdasarkan bentuknya, terdapat 3 bentuk sumber sejarah, yaitu sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Contohnya seperti latar belakang candi. Contoh dari sumber tertulis adalah prasasti, contoh dari sumber lisan adalah tradisi lisan, dan contoh dari sumber benda adalah foto, video, atau bangunan. Baiklah, kita akan memasuki penelitian sejarah yang kedua, yaitu membuktikan keaslian sumber sejarah yang diperoleh, atau bisa disebut kritik dan verifikasi. Ada 2 kritik yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah kritik ekstern atau bisa disebut autentitas, di mana kritik ini dilakukan dengan keaslian dan keakuratan sumber. Kedua adalah kritik intern atau kredibilitas. Kritik ini adalah kredibilitas kepada sumber. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang penelitian sejarah yang ketiga. Apakah ada sebab akibatnya? Adakah korelasi dari sumber sejarah yang telah diverifikasi? Oke, yang ketiga ini bisa kita sebut dengan interpretasi atau explain, yang dimana peneliti diharuskan berimajinasi yang terbatas, menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Para peneliti juga diharuskan berhati-hati dalam melakukan penelitian sejarah. Oke, yang keempat adalah historiografi, yaitu tulisan hasil penelitian dan laporan sejarah. Di sini aku akan menceritakan sedikit tentang para peneliti yang meneliti wabah hitam atau Black Death. Para peneliti yakin mereka telah menemukan asal muasal wabah hitam atau Black Death lebih dari 600 tahun setelah wabah ini menewaskan puluhan juta orang di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Malapetaka kesehatan yang terjadi di abad ke-14 ini adalah episode wabah paling besar di sepanjang sejarah manusia. Meski begitu, selama bertahun-tahun penelitian, para ilmuwan tidak mampu menunjukkan dari mana wabah pes ini dimulai. Kini mereka analisis terbaru menyatakan bahwa mula Black Death dari
Kyrgyzstan, Asia Tengah di tahun 1330-an. Sebuah tim periset dari University of Stirling di Skotlandia, Max Planck Institute and Universitas of Tübingen dari Jerman menganalisis sampel DNA kuno dari gigi yang diambil dari tulang belulang dikubur dekat Lake School di Kyrgyzstan. Mereka memiliki area ini setelah melihat adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah pemakaman di sana pada 1338 hingga 1339. Dr. Maria Spiro, periset di Universitas Tübingen, berkata tim menganalisa sekuens DNA dari 7 tulang belulang manusia. Mereka memilih gigi karena menurut Dr. Spiro, gigi memiliki banyak kapir darah dan dapat memberikan para peneliti kesehatan yang tinggi untuk mendeteksi patogen yang menular melalui darah yang memungkinkan menyebabkan kematian individu-individu yang diteliti. Dr. Philip Slavin, sarjana dari University of Stirling berkata, penelitian kami menjawab pertanyaan besar dan paling misterius dalam sejarah dan menentukan kapan dan di mana pembunuh manusia paling terkenal dan paling ternama dimulai. Namun penelitian ini juga memiliki keterbatasan, salah satunya jumlah sampel yang kecil. Dr. Michael Knepp dari University of Otago di Selandia Baru yang tidak terlibat dalam penelitian ini memujinya sebagai studi yang sangat berharga, namun menekankan bahwa data dari individu-individu yang lebih banyak dari waktu dan wilayah berbeda akan sangat membantu memperjelas arti data yang ditampilkan di sini.